Oke guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini kita mau menangkap si blorok ya, karena belum ada pasangannya lagi ya, karena pasangan yang kemarin mati dan baru dijodohkan mati 2 kali ya. Ya memang belum rezeki mungkin ya, bukan karena dibantai, tapi memang kondisi indukannya yang memang sakit gitu ya. Oke, kalau gitu kita akan tangkap dulu. Apakah murai batu ini akan gacor ya? Karena kebanyakan murai batu yang sudah dalam kandang tangkaran lama itu kalau dicabut biasanya bisa stres ya, ataupun dia bisa gacor sebentar, setelah itu dia stres ya. Kenapa? Ya, karena memang pola pakannya yang sudah berubah dari kandang tangkaran ke kandang harian. Oke. Ya, ini kondisinya gacor. Bisa lihat sendiri ya. Tapi nggak tahu setelah kita tangkap nanti si legend apakah masih gacor seperti ini ya. Kita lihat aja murai tua ini ya, yang lama sekali di kandang tangkaran ya. Oke, kita cabut. Oke, ini dia udah kita dapatkan ya, murai batu bapakan tua ya. Ini lagi proses dorong ekor, belum selesai si legend blorok ya. Nah, ini bloroknya udah agak berkurang semenjak ngurak yang terakhir ini ya. Kemarin yang paling tebel itu bloroknya. Jadi untuk blorok sendiri itu berubah-berubah ya pada saat dia ganti bulu ya. Tergantung makanannya juga mungkin ya, dan lingkungan. Aduh, ngeri saya. Ini agak lama saya nangkapnya tadi guys, karena tidak disemprot, karena langsung pakai jaring laba-laba ya. Bukan jaring laba-laba, jaring tangguh ikan ini ya. Jadi agak susah. Tapi kita lihat legend. Ya. Wah, tuh masih deg-degan ya. Tuh, bisa lihat ya. Masih deg-degan. Tuh. Jadi banyak kejadian murai batu bapakan yang dicabut itu kadang ada yang sakit, ada yang nggak gacor lagi, ada yang stres, ada yang apa ya, berbeda lah dengan biasanya. Yaitu memang wajar, karena yang pertama pola makan sudah berubah ya. Ditambah lagi ini cara penangkapnya agak sadis tadi ya. Mudah-mudahan ini cepat. Ayo legend. Masih ngambil napas dulu. Jadi kita biarkan dulu ya. Dan kedua, kita jangan terlalu ambisi untuk langsung mengetes ya, ataupun mencoba dengan murai batu kita yang lain ya. Mungkin penasaran, wah gimana nih bapak ini nih, dulu kan mantan juara. Jangan ya, karena posisinya apalagi habis ditangkap seperti ini, dia kehabisan napas dan tenaga ya. Yang ada malah tambah stres ya. Tapi kalau dia udah mulai bunyi nanti baru ya, boleh kalau mau cobain ya. Nah, ini kita cabut sekalian nunggu pasangan yang sesuai. Jadi kita cabut dulu. Maaf guys ya. Kita cabut dulu dan paling nanti kalau sudah dapat pasangan yang sesuai, langsung kita proses penjodohan model sekat kandang ya, sistem sekat kandang ya. Jadi lebih praktis lagi ya. Sebenarnya dengan betina yang terakhir itu udah lumayan jodoh ya. Itu kok kuburannya ini nih. Nah, betinanya udah cocok sekali padahal, dan saya juga berharap sama betina itu karena itu adalah cucunya King Killer. Nah, fighter sekali. Ya cuman dikarenakan belum jodoh tadi ya, akhirnya ya, bukan belum jodoh ya, maksud saya itu dia mati kehabisan makanan pada saat saya pergi keluar kota ya. Saya nggak tahu kalau makanannya itu udah habis ya. Saya pikir masih banyak gitu ya. Dan entah kenapa, entah mungkin ada tikus yang masuk dan sebagainya. Jadi makanan habis, minuman pun juga kering. Mungkin itu kelalaian saya juga ya.
Nah, padahal udah pejantannya udah mau, udah mendekat terus ya si legendnya. Nah, ini dia. Ini udah mulai stabil kayaknya. Burung tua-tua ini biasanya nggak lama-lama stresnya ya. Oke, kita bawa dulu keluar. Jangan di sini ya, ini bahaya. Hujan lagi guys ya. Di sini aja. Oke. Nah, ini dia. Jadi ini bapakan murai batu yang umurnya sudah di atas 5 tahun ya. Ini hampir-hampir 10 tahun ya. Karena sama pemilik sebelumnya itu juga udah berumur sekitar 5 tahunan. Ditambah sama saya itu udah jalan 4 tahun ya. Belum nyampe 5 tahun tapi udah 4 tahunan lah. Ya udah 9 tahunan lah kalau perkiraan umur. Tapi ya kita nggak tahu kenyataannya seberapa. Tapi ada hal yang harus Anda ketahui, bahwasanya pejantan ini umurnya panjang dan jangka produksinya juga panjang ya. Jadi bagi teman-teman mungkin, Mas, murai saya udah ketuaan, ini udah 15 tahun ya, malah bagus sebenarnya ya. Karena pengalaman itu ada teman-teman yang nangkar juga murai batu yang umurnya 15 tahun, 20 tahun malah produksinya lancar. Ya itu asli ya, bukan saya buat-buat. Tapi saya asli datang ke tempat penangkaran tersebut dan bertanya tentang bapakan-bapakannya, dan beliau pun ternyata mantan pemain murai batu di era 90-an ya. Dan kebetulan murai batu dia yang paling muda itu umur di tahun 2001 ya, yang lainnya itu umur di tahun. Oke, ada iklan tadi. Jadi sampai mana tadi ya? Jadi untuk membahas murai batu tua itu Anda nggak usah takut kalau Anda membeli murai batu tua. Justru semakin tua murai batu yang Anda beli, malah semakin bagus ya. Jangan takut. Dan juga kalau masih muda itu malah diragukan ya. Ada memang yang cepat, jenisnya yang cepat murai batunya, produksinya, dan ada juga yang memang lambat masa produksinya ya. Jadi itu semua tergantung rezeki-rezekian juga ya. Kemudian kalau untuk murai batu tua itu anakannya malah bagus-bagus, fisiknya kuat-kuat ya. Itu berdasarkan pengalaman. Dan kemudian ada satu hal yang harus Anda ketahui, bahwasanya kalau betina itu malah kebalikan dari murai batu jantan. Kalau bisa carilah betina yang semuda-muda mungkin, bahkan pastol kalau bisa ya. Tapi kalau pastol itu kadang ada yang lama ada yang lambat ya. Jadi kalau bisa yang sudah mulai birahi ya, contohnya seperti apa, yang sudah manggil-manggil, yang sudah angkut sarang sendiri, nah itu udah bisa untuk dijadikan produksi ya, dijadikan indukan untuk berproduksi. Nah, jadi itu tadi ya perbedaan murai batu jantan dewasa dan murai batu betina ya. Ada baiknya kalau pejantan lebih tua makin bagus, kalau betina semakin tua dia sudah semakin berkurang masa reproduksinya ya. Kalau bisa saran saya ya, murai batu betina yang udah lumayan tua udah diganti aja ya. 5 tahunan misalnya. Bahkan indukan yang 2 tahunan kalau penangkar-penangkar yang gesit ya, yang pintar, itu biasanya udah diganti ya, umur 1 tahun 2 tahun itu ganti-ganti terus. Karena apa? Tingkat produksinya juga sudah menurun kalau untuk betina yang umurnya di atas 2 tahun 3 tahun ya, bahkan 5 tahun ya. Mungkin ada beberapa indukan yang memang di umur 5 tahun ataupun lebih dari itu produksinya lancar dan bagus, tapi tidak semuanya seperti itu. Karena kita melihat lagi, pada dasarnya murai batu betina itu juga ada masanya, sama halnya dengan manusia yang misal ya, di umur 40 udah nggak bisa lagi, dan bahkan di bawah itu mungkin ada ya, tapi di atas itu pun juga ada ya. Mungkin
mukjizat tadi ya kelebihannya. Nah, jadi mungkin cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Setidaknya ada sedikit cerita dan ada sedikit ilmu juga yang kita dapatkan ataupun pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.